Nah, makanya kami undang ada Bu Dokter Yoni dan Bu Dokter Purwanti untuk memberikan tanggapan, masukan-masukannya. Apakah SOP ini masih bisa kita jadikan suatu SOP-nya kita sedikit kasih masukan-masukan sehingga ada sedikit alternatif buat kedepannya. Karena kalau saya kebayang juga sih Bu, kalau mencekam terus itu ada yang meninggal, terus kemudian nggak boleh dilihat gitu kan, memandikannya cepat-cepat gitu. Nah, ini apakah mungkin? Nah, kalau ini mungkin, output dari ini kita akan coba usulkan kepada teman-teman di Kemenkes, BNPB maupun Kementerian Agama untuk dijadikan alternatif. Jadi kalau memang ingin menggunakan SOP yang lebih seperti ini gitu kan, kita akan buatkan usulannya. Nah, ini mungkin outputnya. Nah, untuk itu mungkin kami ingin masukan dari Dokter Yoni ini. Bu Dokter, mungkin kami butuh masukannya, butuh arahannya, dan waktu tempat kami persilakan. Silakan Bu Dokter. Mungkin tapi sebelumnya saya boleh sedikit bacakan ininya Bu ya, bacakan CV-nya dulu Bu. Di sini Bu. Jadi Bu Yoni atau Dokter Yoni ini memang sudah sangat expert di bidangnya. Jadi beliau juga dosen di Fakultas Kedokteran Unpad. Pernah juga di Kepala Departemen Ilmu Kesehatan dan Forensik ya, di Fakultas Unpad juga. Kemudian Dekan Fakultas Kedokteran Unpad sebelumnya ya. Dan saat ini beliau adalah Ketua Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal Indonesia. Jadi memang sangat tepat kita mengundang beliau untuk memberikan arahan. Dan tadi juga saya sempat udah WA beliau, mungkin nggak kita melakukan riset ini Bu, seperti ini di tempat Ibu, di lab Ibu di Bandung gitu kan, supaya nggak lebih ilmiah gitu ini penyajiannya. Nah, untuk itu kami persilakan Bu Dokter untuk memberikan masukan-masukannya. Silakan Bu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya dari Starborn ya, dan Pak Haris, Pak Didi, dan para pembicara sekalian, panelis sekalian. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita, saya sebagai dokter forensik, kemudian juga para ahli kimia, kemudian perumah sakitan, dan kemudian tokoh agama, untuk bisa bertemu dan berdiskusi tentang bagaimana cara sebaiknya menangani jenazah di masa pandemi ini, karena kita semua harus saling memberikan input berbagai sudut pandang sehingga bisa ketemu jalannya. Dan saya sendiri sebagai Muslim, terus terang saja selama beberapa bulan terakhir ini tentu banyak pikiran, karena kami melakukan penata laksanaan jenazah tidak seperti biasanya karena kondisi yang darurat ya. Izinkan saya share presentasi ya Pak Didi, akan lebih mudah bagi saya kalau mengoperasikannya sendiri. Ya, silakan Bu, silakan. Ya, silakan. Jadi langsung dari Bu ya. Ya. Silakan Bu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu, ya. Oke. Ya. Baik, ini saya kira sudut pandang saya pikir semua sudah tahu tentang COVID-19, tetapi ini sudut pandang kami sehingga bisa dipahami oleh para ahli yang lain gitu ya, yang berbeda bidangnya. Jadi COVID-19 ini bagi kami bisa dikatakan belum diketahui jelas sebetulnya dari mana asalnya, bagaimana sifatnya, penularannya bagaimana, mekanisme penyakitnya bagaimana, pengobatannya apalagi. Tapi yang sudah jelas adalah dia lebih merusak dan mematikan daripada virus-virus sebelumnya, kecuali virus Ebola mungkin ya, dan hantavirus ya yang jarang ya, dan menular lebih cepat dari virus saluran nafas lainnya, sehingga kita bisa expect atau bisa melihat bagaimana penularan itu demikian cepat dan mematikan. Kemudian kematian ini ada dua sebabnya, yaitu langsung disebabkan virusnya jika imunitasnya rendah. Jadi kalau terkena virus dalam jumlah yang sangat banyak, maka virusnya sendiri akan merusak saluran pernafasan, merusak paru, dan akibatnya orang ini meninggal dunia. Tapi bisa juga karena sekunder, jadi virus ini menurunkan fungsi organ-organ di dalam, kemudian orang yang punya penyakit kronis akan menjadi akut dan meninggal dunia karena penyakit tersebut. Oleh karena itu, cara pandang dokter forensik dan para dokter pada umumnya adalah menerapkan protokol keamanan semaksimal mungkin. Jadi sebaik-baiknya, karena kita belum tahu jelas ini barang apa sebetulnya. Tentu untuk mencegah penularan kepada petugas dan masyarakat. Ya, jadi ini COVID-19 itu fokusnya adalah di
di paru-paru memang ya, kemudian bahwa aktivitas batuk, bersin atau meraba barang-barang yang terkontaminasi itu akan menularkan kepada orang lain. Nah, tadi sebab kematiannya sudah saya jelaskan, bisa primer, bisa sekunder. Kemudian ini yang harus dipikirkan adalah risiko pasca kematian pasien dengan COVID ataupun suspek COVID ya. Ini mohon diingat bahwa yang suspek COVID atau misalnya PDP atau ODP masih menunggu swab, itu orang banyak yang keluarga banyak yang beralasan misalnya kan ini belum tentu positif, tetapi kami akan selalu mengingatkan bahwa ini belum tentu negatif. Ya, jadi kalau belum tentu positif, tentu belum tentu negatif gitu. Kalau positif ternyata tentu risikonya akan sangat besar. Nah, kepada siapa risikonya? Yang pertama yang kontak yang sangat intens itu adalah petugas penata laksanaan jenazah. Itu harus dipikirkan. Kemudian petugas transport dan petugas penguburan. Termasuk nanti ketika ada anggota keluarga yang ada di nomor 1, 2, atau 3, tentu itu juga akan mengalami risiko yang sama. Nah, penelitian tentang daya tahan COVID itu juga belum banyak yang reliable ya. Jadi masing-masing peneliti itu melakukan penelitiannya masing-masing. Tetapi saya ambil ada 2 yang cukup baik menggunakan mendeteksi virus itu menggunakan sel line ya. Jadi jumlah virusnya terukur, kemudian nanti dilakukan kultur sel yang mengandung virus sehingga bisa diketahui apakah virus yang ada di permukaan benda ini masih bisa hidup tidak kalau diberi media yang sesuai. Ya, kan sekarang itu banyak pertanyaan kalau PCR itu apakah mendeteksi virus yang bisa mendeteksi virus yang sebetulnya sudah mati atau tidak? Kan begitu. Jadi masih ada keraguan nih PCR itu. Virus mati pun bisa terdeteksi dengan PCR. Jadi kita tidak tahu persis apakah virusnya masih bisa hidup, berkembang biak atau tidak. Nah, ini 2 penelitian ini cukup baik karena dia mengetesnya itu menggunakan kultur sel sehingga bisa diketahui virusnya itu masih bisa berkembang atau tidak. Nah, dari jenazah COVID ini bisa diketahui bahwa dalam sel jaringan itu kurang lebih 4 jam, jadi sel itu mati itu 4 jam, itu yang menjadi dasar Kementerian Kesehatan menetapkan 4 jam. Tetapi di dalam cairan tubuh itu ternyata masih menjadi media yang cukup baik sehingga virus itu bisa bertahan. Ya, cairan tubuh itu apa? Misalnya darah yang keluar dari jenazah, urin, kemudian kotoran manusia, feses itu bisa 72 sampai 96 jam, itu masih bisa bertahan. Ya, jadi ketika melakukan penata laksanaan jenazah, membersihkan isi usus misalnya ya, itu kan ada tindakan-tindakan seperti itu sangat berisiko besar terhadap petugas yang melakukan penata laksanaan jenazah. Kemudian belum lagi penelitian di permukaan benda-benda. Ya, jadi di udara bagaimana, pada logam tembaga bagaimana, karton, stainless steel, plastik itu kurang lebih sama dengan SARS-CoV-1 ya yang tahun 2003. Nah, itu kira-kira di plastik itu misalnya 96 jam. Yang lainnya kurang lebih sama sebetulnya ya. Lama bertahannya COVID dan masih bisa hidup ketika dia mendapat media yang sesuai, kira-kira begitu. Kemudian, nah ini virus ini sebetulnya meskipun sangat mematikan, tetapi dia mudah sebetulnya dibunuh. Ya, jadi tangan tubuh dengan cuci pakai sabun, disinfektan. Kemudian kalau benda yang tidak bisa dicuci basah itu disinari lampu ultraviolet masing-masing 1 jam permukaannya itu saya kira tidak masalah ya. Kemudian disinfektannya seperti apa? Saya kira sudah standar itu bisa digunakan sebagai disinfektan. Nah, yang menjadi perhatian kami sebetulnya adalah ini nanti saya akan singgung lagi bahwa kita ini fokus pada COVID ya untuk jenazah. Takut sekali dengan tertularnya orang COVID dari jenazah. Nah, tetapi sesungguhnya kalau kita berpikir dan meneliti literatur lebih banyak, resiko penularan mikroorganisme dari jenazah terhadap manusia yang melakukan penata laksanaan itu bukan hanya COVID. Bahkan yang lain itu bahayanya mengancam tapi kita tidak perhatian. Artinya kejadian pandemi ini sebetulnya menyadarkan kami, ini sesungguhnya
penata laksanaan jenazah bukan hanya di rumah sakit, tetapi di masyarakat yang justru sebagian besar selama ini itu harus menjadi perhatian. Karena selama ini kan kita menganggap bahwa apa yang dilaksanakan di DKM masjid, kemudian di RT RW itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Tetapi sesungguhnya dari sudut pandang kesehatan, kedokteran, itu juga harusnya menjadi perhatian karena banyak mikroorganisme lain, misalnya tuberkulosis, virus-virus yang lain yang saat ini jarang tidak menjadi pandemi, itu bisa menular dan mengakibatkan sakit bagi orang yang melakukan pemulasaraan atau penata laksanaan. Nah, prinsip tata laksana jenazah yang aman di masa pandemi ini kami ambil dari standar Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia dan juga diintegrasikan dengan apa yang kami lakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ya sebagai rumah sakit rujukan. Nah, ini judulnya bukan jenazah COVID, tetapi jenazah yang aman di masa pandemi. Kenapa? Karena yang menjadi perhatian bukan hanya jenazah yang terkonfirmasi COVID, ya, tetapi jenazah pasien PDP, jenazah ODP, dan jenazah yang dicurigai. Ini yang tidak jelas ini. Kalau rumah sakit itu seringkali menerima jenazah yang tidak jelas dia itu meninggalnya karena apa, ya. Baik masuknya itu melalui instansi gawat darurat, tahu-tahu dibawa oleh keluarganya mengakunya masih hidup di jalan, tetapi sampai ke rumah sakit sudah meninggal dunia misalnya. Atau masuk ke kamar jenazah karena ditemukan di jalan, polisi mengangkut ke kamar jenazah. Nah itu kan tidak jelas sebetulnya meninggalnya kenapa. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau rumah sakit yang sudah terakreditasi dengan cukup baik dengan level yang cukup tinggi, misalnya nasional tertinggi atau internasional misalnya, itu penata laksanaan di kamar jenazah itu sudah cukup lama dilakukan pedoman universal precaution yang sangat ketat ya. Jadi karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi, apalagi untuk yang jenazah yang tidak jelas ini. Kemudian jenazah untuk non-COVID itu sebaiknya digunakan standar baru ya, karena kami melihat risikonya terhadap infeksi yang jenis lain atau virus-virus jenis lain, misalnya HIV, hepatitis, TBC, meskipun tidak terlalu cepat mematikan seperti halnya COVID, tetapi sebetulnya ini mengandung risiko tinggi terhadap orang yang melakukan tata laksana jenazah. Ya, baik terhadap petugas, pengunjung atau keluarga. Meskipun APD-nya tentu tidak terlalu tinggi, tidak perlu terlalu seperti orang merawat di ICU ya, tetapi perhatian yang untuk hal-hal seperti ini harus dilakukan ya. Jadi tadi saya sebut DKM, RT, rumah duka, rumah kremasi. Nah, ini sekarang selama masa Covid beberapa bulan, itu rumah duka sudah tidak mau lagi melakukan penata laksanaan jenazah ya untuk jenazah-jenazah yang non-Muslim biasanya kan ada waktu berduka beberapa hari, itu mereka sudah tidak mau lagi. Mereka kirim itu ke semua rumah sakit, dan rumah sakit yang tidak punya forensiknya biasanya tidak mau. Jadi kami di rumah sakit rujukan itu menerima jenazah-jenazah yang biasanya tidak kami terima karena ketakutan, kekhawatiran terhadap COVID ini. Nah, prinsip tata laksana jenazah ini kami bagi 3 ya. Jadi kalau di rumah sakit tentu karena kami punya kejelasan untuk beberapa jenazah bahwa dia terkonfirmasi atau kecurigaan seperti PDP dan lain sebagainya, kami lakukan sesuai dengan standar rumah sakit. Yang masih menjadi pertanyaan adalah di komunitas sebetulnya. Ini yang mungkin Pak Ustadz Wahyudin bisa memikirkan juga ini bagaimana ini di masyarakat kita, karena sebagian besar orang yang meninggal itu kan di luar dan kita tidak tahu kadang-kadang meninggalnya itu kenapa, dan meskipun meninggalnya karena sebab yang lain misalnya jantung gitu ya, tapi kan kita tidak tahu dia itu OTG atau bukan. Itu yang menjadi permasalahan. Kemudian ini juga level Pemda. Pemda itu punya kewenangan yang sangat besar dan harusnya dia menggunakan kewenangannya untuk mengatur hal-hal seperti ini ya. Jadi bukan masyarakat dibiarkan begitu saja, tetapi pemerintah daerah, pemerintah pusat juga sebetulnya harusnya mengeluarkan semacam pedoman atau standar minimum harusnya seperti apa jenazah ini diperlakukan. Nah, karena risiko-risiko yang tadi, maka kami misalnya menerapkan bahwa petugas itu syaratnya itu dia harus umurnya muda, karena kita tahu yang di atas 40 tahun itu beresiko, jadi harus muda, kemudian dia harus sehat jasmani rohani, tidak sedang sakit apapun, dan mampu berdisiplin terhadap pedoman. Jadi orang yang melakukan penata laksanaan itu harus disiplin ya, karena kalau lengah sedikit dia mendapat resiko. Ya, cuci tangan pakai sabun, nah APD,
APD itu kami bagi kelas-kelas ya, tergantung kategori jenazahnya. Ya, jadi tidak semuanya itu seperti baju astronot ya, tetapi ada kelasnya sesuai dengan diagnosis ya. Nah, ini APD di komunitas kita tidak tahu seperti apa. Jadi kalau Bapak-bapak tadi menyampaikan tentang ide-ide disinfektasi dan lain sebagainya, kalau kami memikirkannya ini jenazah di komunitas bagaimana ini perlindungan terhadap orang-orang yang mengelola. Ya, kemudian ini belum semua di komunitas misalnya punya belangkar yang seperti ini, di mana limbahnya itu bisa disalurkan langsung ke tempat limbah kotor ya. Jadi saya kira yang pemukiman yang tidak teratur itu belum punya hal seperti ini, sehingga limbahnya bisa kemana-mana. Itu juga sangat beresiko. Jadi ada banyak PR bagi kita semua untuk bisa menangani hal-hal seperti ini. Ya. Oke, ini contoh saja bagaimana APD itu digunakan untuk yang level 3, level tertinggi, ya. Dan ini biayanya cukup besar. Nah, ini level kedua, ya. Jadi tidak terlalu tidak terlalu ribet seperti yang level 3. Nah, ini gambar ini dikeluarkan oleh FKUI ya, RSCM ini sebagai perbandingan saja bagaimana mereka menstandarkan atau memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang seperti apa jenazah di masa COVID ini, terutama yang terindikasi COVID, ya belum tentu positif, belum tentu negatif, itu diperlakukan, ya. Nah, ini tentang penguburan, nih ya. Tujuan itu menguburkan jenazah dengan mengurangi resiko tertular atau saling menularkan antar petugas dan orang-orang yang hadir. Jadi seringkali memang sulit ya di masa darurat seperti ini, sulit juga ternyata untuk memberi penjelasan kepada masyarakat kenapa tidak bisa dilihat, jenazahnya tidak bisa dilihat. Ya, itu misalnya. Itu jawabannya panjang, Pak. Jadi kenapa tidak bisa dilihat? Itu karena kami tidak memiliki APD yang cukup untuk keluarga tersebut untuk bisa masuk ke ring 1 red area. Ya, itu masalahnya. Jadi itu kan diatur ya, kalau ring 1 itu dia harus pakai pelindung misalnya. Nah, pelindungnya sendiri itu jatahnya itu irit-irit gitu Pak ya. Jadi jadi kalau misalnya itu ada sebetulnya pengunjung layout dari ruangan itu kadang-kadang menyulitkan. Tidak semua rumah sakit misalnya punya tempat yang bisa membuat keluarga melihat jenazah melalui kaca misalnya. Itu kan tidak semua ada. Ya, jadi itu juga menjadi kesulitan sehingga akhirnya beberapa rumah sakit memutuskan sudah tidak usah dilihat saja. Itu kira-kira begitu. Persoalannya cukup banyak. Jadi bukan tidak boleh dilihat, ya. Kemudian menyolatkan. Jadi kami biasanya dulu sebelum pandemi itu menyolatkan itu di ruang pemulasaraan, bisa mau keluarga atau petugas kami ada yang rutin menyolatkan. Nah, tetapi di masa seperti ini juga harus pakai APD tertentu. Nah, itu juga menyulitkan. Jadi hal-hal seperti itu mesti dipikirkan. Kemudian untuk transport dan penguburan. Nah, sebenarnya begini, tujuan dari rumah sakit mengelola jenazah itu adalah supaya dia aman untuk ditransport dan dikuburkan. Jadi kalau rumah sakit itu mengelola jenazah dengan baik, sebetulnya orang yang mentransport itu APD-nya minimal saja. Ya, minimal saja. Yang harus menjadi perhatian bagi petugas transport dan kuburan adalah physical distancing antar sesama mereka sebetulnya. Jadi bukan takut tertular dari jenazahnya selama jenazah itu sudah wrap dengan baik di rumah sakit, baik pakai peti atau misalnya pakai kantung jenazah double, misalnya seperti itu. Ya. Nah, jadi cukup seperti ini pakaiannya untuk yang mengangkat peti dan driver. Ya, aturan penguburan, kalau kami melihat sebetulnya jarak minimal itu bukan aturan untuk COVID, tapi untuk semua penguburan. Jadi mungkin sekarang ini ada hikmahnya ketika ini diangkat, bahwa sebetulnya banyak kuburan di kita itu tidak sesuai dengan peraturan, jadi banyak menempel di rumah-rumah penduduk. Ya, jadi itu yang salah sebetulnya. Jadi harusnya memang seperti ini. Jadi kalau ini bisa terpenuhi, sebetulnya jenazah COVID itu bisa dikubur di mana saja. Lalu kenapa ada kuburan khusus COVID? Itu karena banyak penduduk sekitar kuburan yang tidak mau jenazah itu dikuburkan di situ, sehingga pemerintah akhirnya terpaksa menyediakan lahan khusus untuk itu. Jadi kira-kira demikian itu pola pikirnya. Ya. Kemudian peti itu juga tidak harus, jadi bisa dengan cara lain. Kemudian yang penting tidak perlu dihadiri terlalu banyak orang agar bisa physical distancing. Kemudian APD itu juga cukup minimal saja sebetulnya. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Yoni ya, Bu Yoni.
luar biasa presentasi tahapan-tahapan cukup detail gitu ya. Jadi memang ini kalau saya lihat ada dua hal ya. Jadi ada yang namanya jenazah yang memang dikelola oleh rumah sakit dan jenazah komunitas. Jadi kalau yang di rumah sakit itu memang udah SOP yang memang baku sudah dilaksanakan oleh rumah sakit. Sedangkan komunitas ini yang sampai saat ini mungkin ini bisa jadi segmen untuk kita buatkan tahapan-tahapan SOP yang lebih baik lagi. Nah, namun ya, namun mungkin nanti mungkin izin ya Bu ya, Bu Dokter, kalau kita bisa mengadakan penelitian lebih lanjut Bu, apakah betul sebetulnya memang SOP itu bisa kita lebih sedikit manusiawikan Bu. Jadi mungkin tidak tegang. Ini kan kebanyakan kan semua pada melihat COVID itu tegang, menjauh gitu kan. Nah ini apakah bisa coba kita teliti betul Bu, dari mulai misalnya dia meninggal, tadi kan Ibu bilang ada darah, urin, segala macamnya itu virusnya masih melekat di situ, dan virus-virus lainnya juga mungkin. Nah ini bisa, mungkin lebih lanjut kita akan coba ini Bu, adakan riset, sehingga betul-betul faktual ini bisa disampaikan kepada masyarakat Bu. Mungkin ini usulan kita Bu nanti. Baik, ya, baik sekali ide tersebut. Nah, baik. Nah,